Halo, jumpa lagi di Maktua Channel. Kali ini kita belajar untuk mapel tata hidang dengan KD 3.5, yaitu menerapkan pembuatan lipatan serbet, dan dilanjutkan dengan KD 4.5 yaitu membuat lipatan serbet. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar dapat menjelaskan pengertian, klasifikasi, dan menentukan prinsip pembuatan pada lipatan serbet ini. Selain itu, nantinya menyiapkan alat dan bahan untuk membuat lipatan serbet sesuai dengan jenis lipatan serbet yang akan dibuat. Dan terakhir, harus dapat membuat, menangani, dan mendisplay lipatan serbet sesuai teknik serta penempatan dari lipatan serbet yang akan kalian pelajari. Inilah yang kami harapkan dari tujuan pembelajaran setelah kami menjelaskan pengertian lipatan serbet. Sesuai dengan judul KD kita, yaitu menerapkan pembuatan lipatan serbet. Nah, lipatan serbet yang biasa kita sebut dalam istilah napkin folding merupakan suatu seni atau cara melipat serbet makan menjadi berbagai macam bentuk yang indah dan menarik. Mengapa kita harus perlu untuk melipat serbet ini? Tujuannya adalah untuk penghias meja, Jadi ketika tamu datang ke dalam satu restoran, melihat meja sudah dihias dengan lipatan serbet tersebut, menjadi daya tarik tamu untuk datang kembali ke restoran. Kemudian selain daripada itu, agar menarik selera makan bagi yang melihat lipatan serbet tersebut. Ketika tamu datang melihat sesuatu yang indah di atas meja, akan menggugah selera makan tamu yang datang. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi napkin. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu untuk pembuatan napkin folding itu sendiri, kita harus paham dulu apa fungsi dari napkin. Fungsi napkin yaitu sebagai penghias meja, melindungi pakaian tamu dari tumpahan makanan saat makan. Maka napkin berfungsi untuk melindungi pakaian tamu dari tumpahan makanan yang dapat saja terjadi pada saat tamunya sedang menikmati makanan, dapatkan tumpahan makanan. Kemudian mengambil sisa makanan saat tamu makan, dan dapat dipakai sebagai isyarat. Isyarat yang dimaksud di sini adalah ketika tamu kita sedang makan, kemudian tamu hendak pergi ke toilet, maka napkin yang digunakan oleh tamu kita tadi harus diletakkan di atas sandaran kursi atau di kursi. Hal ini menandakan atau sebagai isyarat bahwasanya tamu tersebut masih akan kembali ke meja tempat tamu tadi makan. Tetapi ketika napkin itu diletakkan di atas meja, maka ini menunjukkan isyarat bahwasanya tamu itu sudah selesai menikmati sajian dan tamu sudah beranjak pulang. Kita akan membahas klasifikasi napkin folding. Klasifikasi napkin folding dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan lipatan dan berdasarkan tempat peletakan. Klasifikasi napkin folding berdasarkan lipatan ini dapat dibagi lagi, atau kita bisa melihat asal lipatan serbet tersebut. Jadi ada yang dasar lipatan 4 persegi panjang, yang dasar lipatan segitiga, dan ada juga dasar lipatan bujur sangkar. Nah, dari dasar lipatan ini akan membuat berbagai macam bentuk dan nama dari lipatan serbet. Berikutnya, kita akan membahas klasifikasi napkin folding berdasarkan tempat peletakan. Untuk berdasarkan tempat peletakan ini, ada yang nanti kita letakkan on the plate dalam bentuk standing, Ada juga in the glass, Kemudian ada juga on the plate tetapi dalam bentuk pouch. Bila napkin folding yang diletakkan on the plate berbentuk pouch, biasanya napkin folding ini sekaligus berfungsi untuk meletakkan alat makan di dalamnya, seperti fork, spoon, maupun knife yang dijadikan satu set. Dan biasanya lipatan ini dipakai pada saat pelayanan room service. Yang terakhir adalah lipatan on the plate for underliner yang biasanya berfungsi sebagai alas
pada setiap sajian yang membutuhkan, seperti pada hidangan sup atau juga pada saus. Alas dari saus pada saat menggunakan sauce boat biasanya menggunakan underliner ya. Selain itu juga untuk alas dari water jug. Kita akan melihat standar penilaian lipatan serbet. Nah, nanti agar kalian dapat melihat hasil lipatan kalian dan kalian sendiri sudah dapat untuk menilai lipatan kalian sendiri ya. Ada standarnya, yaitu lipatan napkin harus simetris. Jadi tiap sudut-sudutnya harus terlihat simetris. Kemudian semua terlihat konsisten. Artinya setiap lipatan ya bentuknya harus konsisten. Yang terakhir, dan ini yang merupakan hal paling penting juga karena berhubungan dengan sanitasi dan hygiene-nya, yaitu napkin harus selalu bersih dan rapi. Kenapa? Karena fungsi dari napkin folding itu sendiri adalah sebagai daya tarik bagi tamu. Selain dia terlihat cantik, menarik, tentu terlihat bersih agar tamu juga mendapatkan selera makan yang baik di restoran. Sekarang kita masuk ke KD 4.5. Yuk, mari sama-sama menonton bagaimana cara membuat lipatan serbet. Perhatikan dengan baik dan seksama ya. Selamat menonton. The melody of my ears, vibration on my soul. It says me to the beat.